Pada pertengahan tahun 2018, Andre dan teman-temannya yang sebanyak 20 orang menyewa sebuah villa di puncak Bogor. Mereka mendapatkan villa yang besar dan ada kolam renangnya. Tapi yang cukup mengherankan, sewa villa itu cukup murah dibandingkan harga sewa villa di sekitarnya. Pagi itu, Andre dan teman-temannya telah sampai di villa bersama penjaga villa, Pak Ujang. Ya, Pak Ujang. Pak Ujang adalah nama penjaga villa itu. Di situ Pak Ujang mengajak Andre dan teman-temannya keliling villa untuk mengenalkan tempat atau ruangan-ruangan yang ada di villa itu. Setelah mengenalkan tempat atau ruangan-ruangan yang ada di villa, Pak Ujang berpamitan pulang. Tapi sebelum Pak Ujang pergi, Pak Ujang berpesan kepada Andre dan teman-temannya itu agar selama menyewa villa tersebut, mereka tidak diperbolehkan menggunakan kamar yang ada di lantai atas. Karena kata Pak Ujang, alasannya adalah kamar yang ada di lantai atas itu belum dibersihkan dan belum dirapikan. Karena Pak Ujang berpikir Andre dan teman-temannya ini hanya menyewa 1 hari saja, dan ruangan kamar yang ada di lantai bawah sudah cukup untuk tempat istirahat Andre dan teman-temannya. Di sini saya akan mendenakan tempat atau ruangan yang ada di villa tersebut. Ruang bawah itu satu ruang tamu yang cukup luas, satu ruang keluarga yang ada sebuah TV di sana. Masuk ke dalam lagi ada 5 kamar yang saling berhadapan, dan yang paling belakang itu ada kamar mandi dan dapur. Di lantai atas cuma ada 4 kamar yang saling berhadapan. Di halaman belakang ada sebuah kolam renang, dan di samping kolam renang itu ada rawa kecil yang dipisahkan oleh pagar. Itulah tempat atau ruangan yang ada di villa tersebut. Tanpa curiga, Andre dan teman-temannya mengiyakan pesan dari Pak Ujang. Waktu terus berputar. Andre dan teman-temannya bersenang-senang di villa. Tanpa mereka sadari, waktu malam telah datang. Untuk mengisi kesenangan mereka, Andre bersama teman-temannya ini melakukan kegiatan bakar ayam di samping kolam renang. Tepat pukul 10 malam, teman Andre ini yang berjumlah 10 orang tidak jadi menginap di villa, dikarenakan ada kepentingan masing-masing. Jadi yang menginap di villa ada 10 orang termasuk Andre. Waktu tengah malam, ternyata 2 orang teman Andre yang pulang tadi balik lagi ke villa, serta membawa beberapa botol minuman keras. Waktu itu Andre dan teman-temannya menikmati dan bersenang-senang dengan sampai mereka mabuk. Sekitar pukul 2 malam, mereka mengakhiri senang-senang mereka. Ada yang langsung tidur karena kecapean, dan ada juga yang lagi nonton TV. Tapi hanya Andre dan Anton yang masih di luar di halaman belakang yang ada di samping kolam renang. Anton ini salah satu nama teman Andre. Karena merasa ngantuk, Andre masuk ke dalam villa dan meninggalkan Anton yang masih ada di samping kolam renang. Waktu itu Anton membersihkan sampah-sampah sisa makanan dan minuman yang mereka nikmatin tadi. Setelah terkumpul, sampah itu Anton buang ke rawa yang ada di samping kolam renang. Sampah itu dibuang dengan dilempar begitu saja, karena pikir Anton takut dimarahi Pak Ujang karena banyak sampah. Dari sinilah teror horor itu dimulai. Setelah Anton membuang sampah, waktu Anton berjalan mau masuk ke villa, terdengar suara sayup-sayup tangisan perempuan dari arah rawa. Waktu itu Anton berpikir dia hanya halusinasi saja. Tanpa merespon suara tersebut, Anton tetap berjalan menuju villa. Tepat di depan pintu, Anton berhenti karena dia mendengar lebih jelas suara tangisan itu. Anton jadi penasaran dengan suara tangisan tersebut. Anton kembali berjalan menuju kolam renang untuk memastikan suara tangisan itu.
Waktu Anton sudah di kolam renang, suara tangisan itu berhenti. Karena penasaran, Anton mencari-cari di sekitar kolam renang. Akan tetapi Anton tidak menemukan siapa-siapa. Waktu Anton balik badan mau pergi masuk ke villa lagi, suara tangisan itu muncul lagi. Dan yang paling membuat Anton merinding dan bulu kuduknya berdiri, suara tangisan itu bergantian dengan suara ketawa yang menakutkan. Suara ketawa cekikikan disertai ujung ketawa yang melengking. Anton mendengar itu langsung lari menuju ke dalam villa. Sesampai di dalam villa, Anton menceritakan kejadian di kolam renang tadi. Tapi teman-teman Anton yang masih belum tidur tidak mempercayai cerita Anton. Pikir teman Anton ini hanya kebanyakan minum, lalu mabuk jadi halusinasi, dan Anton malah ditertawakan sama teman-temannya. Waktu Anton ditertawakan, terdengar dari lantai atas ada benda jatuh. Suara benda itu cukup keras, karena sampai membuat teman-teman Anton yang lagi tidur terbangun, termasuk si Andre. Karena penasaran, benda apa yang jatuh yang bisa membuat suara sekeras itu, mereka bersama-sama mengecek ke lantai atas. Akan tetapi, waktu sampai di atas, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena di lantai atas itu kosong. Tidak ada benda satupun yang ada di lantai. Karena masih penasaran, mereka mengecek ke dalam kamar yang ada di lantai atas tersebut. Akan tetapi, tidak juga melihat benda yang jatuh. Tapi, hanya ada satu kamar yang mereka belum lihat, yaitu kamar yang dikunci, yang tidak bisa dibuka. Karena penasaran, Andre mencoba melihat ke dalam kamar yang terkunci itu dari lubang kunci. Andre mengintip ke dalam kamar itu, tapi Andre tidak bisa melihat apa-apa, hanya gelap gulita yang Andre lihat. Karena tidak menemukan benda yang jatuh, mereka ini balik lagi ke lantai bawah. Akan tetapi waktu mereka berjalan menuju lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang menakutkan dari kamar yang terkunci itu. Mereka lari tunggang langgang keluar dari villa. Karena merasa ketakutan dan tidak berani kembali ke villa, akhirnya mereka menghabiskan malam di luar villa sampai matahari muncul dari ufuk timur. Akan tetapi mereka juga tidak ada yang berani masuk ke villa, sampai Pak Ujang datang menemui mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, yaitu Pak Ujang, si penjaga villa. Waktu Pak Ujang datang, Pak Ujang heran, kenapa mereka ini ada di depan gerbang villa. Setelah Pak Ujang datang, Andre menceritakan apa yang terjadi waktu malam itu. Mendengar cerita dari Andre, Pak Ujang hanya tersenyum. Dan Pak Ujang memberitahu kepada Andre dan teman-temannya bahwa villa itu ada penunggunya. Penunggu ini tidak suka kalau ada yang menyewa villa berperilaku kurang sopan. Pikir Pak Ujang, mereka ini mabuk-mabukan di villa, ditambah lagi Anton membuang sampah sembarangan ke rawa. Akhirnya Anton, Andre dan teman-temannya ditemani Pak Ujang masuk ke villa untuk membereskan barang-barang mereka. Waktu mereka lagi membereskan barang-barang, HP Pak Ujang berbunyi dan Pak Ujang menerima telepon itu. Setelah menutup telepon, Pak Ujang meminta izin kepada Andre dan teman-temannya untuk menjemput orang di depan gerbang. Tidak lama kemudian, Pak Ujang masuk ke villa bersama 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ternyata orang yang bersama Pak Ujang tersebut adalah orang yang akan menyewa villa setelah Andre dan teman-temannya. Waktu Pak Ujang mengajak keliling villa orang yang akan menyewa, waktu itu di kolam renang tiba-tiba salah satu perempuan itu langsung berteriak dan menceburkan diri ke kolam renang. Perempuan itu belakangan diketahui bernama Ani. Ani ketawa dan berteriak. Karena melihat ada yang aneh dengan Ani, Pak Ujang menceburkan diri ke kolam untuk menolong. Setelah Ani diangkat dari kolam renang, Ani menunjuk ke arah Andre dan teman-temannya dengan marah dan mata melotot. Karena waktu itu Ani lagi kesurupan
penunggu villa. Dan akhirnya karena pertolongan Pak Ujang, Ani bisa kembali sadar. Melihat itu, Andre meminta maaf kepada Pak Ujang karena selama menyewa villa itu, Andre dan teman-temannya ini telah berperilaku kurang sopan, sampai-sampai membuat penunggu villa itu marah. Mendengar permintaan maaf Andre, Pak Ujang berpesan kepada Andre dan teman-temannya bahwa di mana saja kita tinggal agar berperilaku sopan. Akhirnya Andre dan teman-temannya berpamitan ke Pak Ujang dan kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, selama perjalanan pulang, Andre dan teman-temannya pulang dengan selamat sampai rumah masing-masing.